Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kakak-kakak soleh hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat ya. Tetap jaga kesehatan ya. Protokol tetap dijalankan dengan baik di masa pandemi ini. Nah, kali ini Allah masih memberi kita rezeki untuk bertemu di media daring ya. Walaupun belajarnya daring itu tidak menjadi kita patah semangat ya, harus tetap bersemangat dalam menuntut ilmu karena eh, jika kita berlelah-lelah dalam menuntut ilmu itu akan menjadi suatu kebaikan, ada nilai kebaikan tersendiri di hadapan Allah ya. Jadi tetap semangat, tetap berusaha dan selalu bahagia, itu yang paling penting. Oke, untuk kali ini kita akan melanjutkan materi kita yang mengenai bentuk perpangkatan dan akar ya. Kalau kemarin kita sudah mempelajari tentang bagaimana sifat-sifat perkalian dalam bentuk akar, itu yang terakhir. Nah, hari ini kita akan masuk kepada notasi ilmiah ya, bentuk baku notasi ilmiah. Nah, sebelumnya kalian juga sudah pernah belajar IPA ya kan? Jadi biasanya notasi ilmiah ini digunakan dalam jarak. Di dalam fisika seringkali kita gunakan bentuk notasi ilmiah ini gitu untuk menyatakan misalnya berapa luas bumi ataupun jarak bumi ke planet yang lain gitu. Maka kalau misalnya luas bumi ini sampai bermiliar-miliar gitu kan, dalam untuk menuliskannya akan begitu banyak gitu, panjang dia angka-angkanya gitu. Bagaimana cara mudahnya? Ya, kita akan merubahnya dengan menggunakan notasi ilmiah. Karena itulah kita pelajarin bentuk-bentuk dari notasi ilmiah ini. Jadi matematika dan fisika itu IPA ya, kalau dalam SMP ini IPA terpadu, karena fisika itu termasuk ke dalam IPA terpadu. Itu saling beririsan, saling berhubungan. Jadi orang IPA itu harus menguasai matematika. Seperti itu ya karena. Nah, jadi bagaimana cara menentukan atau merubah suatu bilangan menjadi bentuk baku? Nah, ada yang tahu? Ada yang tidak sabar nih. Oke, langsung saja kita akan masuki bagaimana cara merubah suatu bilangan menjadi notasi ilmiah dalam bentuk baku. Oke, saksikan. Nah, pada buku paket kalian di halaman 53 itu penjelasan dalam merubah suatu bilangan menjadi bentuk baku ya. Nah, notasi ilmiah bentuk baku dari suatu bilangan positif dituliskan dalam bentuk A dikali 10 pangkat N dengan A lebih besar dari 1 dan A lebih kecil dari 10. Dan N adalah bilangan bulat. Misalkan notasi ilmiah untuk 2300 adalah, jadi contohnya itu 2300 ingin dirubah menjadi bentuk ilmiah. Perhatikan lagi bukunya. Maka bisa menjadi 2,3 dikali 10 pangkat 3. Nah, kok bisa seperti itu? Jadi biasanya notasi ilmiah ini menggunakan bilangan desimal, ya kan? Dan biasanya dia gunakan satu angka di depan gitu. Jadi biasanya dalam harga satuan. 1, sekian, itu 2, sekian, 5, sekian, seperti itu. Nah, 2300 bisa berubah bentuknya menjadi 2,3 dikali 10 pangkat 3. Bagaimana caranya? Kalian lihat, nah. Kalau kita ingin jadikan dia itu bilangan yang satuan, koma sekian gitu, maka kita harus majukan si komanya tadi berapa angka.
Iya, kita mulai dari angka 0 yang terakhir. 1, 0 yang kedua, 2, dan 3. Jadi ada berapa angka di belakang koma? 3 angka. Jadi kita letakkan 2,300. Harusnya kan seperti itu ya. Tapi karena di belakang angka 0 tidak usah dibuat, jadi 2,3 saja. Nah, kemudian harus dikali berapa 2,3 itu sehingga bisa menghasilkan 2.300. Oke, nah memang dalam matematika itu ya, dalam menjelaskan tidak bisa kita hanya bicara saja, karena matematika itu harus bekerja ya, harus ada bentuk nyatanya. Kalau hanya bicara saja menghayal-hayal itu baik. Misalnya ada sebuah bilangan 8.500.000 gitu, katakanlah begitu ya. 8.500.000. Nah, 8.500.000. Kita mau buat bentuk bilangan ini menjadi notasi ilmiah, ya kan, bentuk bakunya. Nah, tadi kita sudah sepakat bahwa dalam notasi ilmiah itu biasanya satuan dia, 1, sekian, 2, sekian. Maka bentuk ini ingin kita rubah menjadi 8,5 gitu. Nah, apakah bentuk baku itu sudah selesai hasilnya sampai 8,5 saja? Tidak. 8,5 itu dikali berapa sehingga hasilnya harus menjadi 8.500.000. Nah, bagaimana caranya? Pertama kita bikin 8,5 dikali berapa? Maka kita hitung dari 0 belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada berapa bilangannya ini setelah angka 8 ini? Ada 6 bilangan, ya kan? Maka 3 dikali 10 pangkat 6. Loh, kenapa 10 pangkat 6? Karena 10 pangkat 6 itu hasilnya adalah 1 juta, ya kan? Jadi boleh juga begini. 8,5 dikali 1 juta. Seperti itu. Baru bisa kita kecilkan 8,5 dikali 10 pangkat 6. Kalau yang sudah mahir, dia jawabannya langsung seperti ini. Tapi kalau masih pemula, masih bingung-bingung, tulis saja dulu begini. Nah, jadi seperti itu. Merubah suatu bilangan yang besar, ya kan, miliaran, jutaan, kemudian triliunan, itu bisa menjadi tulisannya singkat saja, kita rubah menjadi bentuk bakunya seperti ini, gitu ya. Dan pengaplikasian bentuk baku ini sering digunakan dalam ilmu fisika, kan? Ya. Yang pertama itu bilangannya bilangan bulat biasa, ya kan? Yang kedua itu bilangan desimal 0, nah kedua bilangan ini kita ingin merubahnya menjadi bentuk baku, ya. Ini kita rubah menjadi bentuk baku dengan notasi ilmiah, ya. Ini juga bentuk baku atau notasi ilmiahnya. Namun, dua jenis contoh ini berbeda. Kalau yang pertama bilangan bulat biasa, kalau yang kedua adalah bilangan desimal. Caranya juga berbeda. Baik, kita akan coba satu persatu dulu, ya. Yang pertama, 144 juta. Ya, 144 juta. Ingin kita rubah menjadi bentuk bakunya atau notasi ilmiahnya. Maka kita ambil dia 1 koma gitu deh. Jadi 1,44 dikali berapa? Nah, berarti kan berarti komanya itu dia maju ke depan, ya kan? Jadi dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, berarti di sini 10 pangkat 8. Kalau dia bilangan bulat seperti ini, maka komanya itu dia bergeraknya ke kiri, ya kan? Maka pangkatnya positif, ya. Kalau komanya bergerak ke kiri, maka pangkatnya positif, oke?
Nah, sekarang contoh yang kedua. 0,00000000144 ingin kita rubah juga menjadi bentuk baku, maka bentuk bakunya ini menjadi 1,44 juga. Karena kan kita sudah sepakat bahwa bentuk baku itu dia satuan, 1, sekian, 2, sekian, 4, sekian begitu. Nah, jadi si komanya ini mundur berapa langkah kan gitu. Kita hitung dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Karena dia berada di sini 1 koma. Nah, berarti dikali 10 pangkat negatif 8. Ya. Jadi berbeda ya. Kalau yang di atas itu pangkat positif 8, kalau yang di bawah 10 pangkat negatif 8. Nah, Ibu ulangi lagi. Kalau bergerak ke kiri atau ke depan, ya, maka 10-nya itu pangkatnya positif. Tapi kalau komanya bergerak ke belakang, ya, atau ke kanan, maka 10 pangkatnya itu negatif. Oke, nah? Sampai di sini bisa dipahami? Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kalau kurang paham, ulang-ulang lagi video ini. Oke? Oke, kalau tadi kita merubah sebuah bilangan biasa menjadi bentuk ilmiah atau notasi ilmiah, bentuk baku. Nah, sekarang kebalikannya, kita balik. Dari bentuk baku, kita ingin ubah menjadi bentuk biasa. Bagaimana caranya? Oke, kita perhatikan. Nomor 1, 2,16 dikali 10 pangkat 5. Kita tinggal rubah saja 10 pangkat 5 ini bilangan berapa. 10 pangkat 5 artinya 10-nya berapa kali? Iya, benar 5 kali. Kalau 10-nya 5 kali, 10 kali 10 kali 10 kali 10 berapa hasilnya? Iya, benar sekali, 100.000. Maka 2,16 dikali 100.000. Nah, apakah sudah selesai? Belum. Ya kan? Kita bisa selesaikannya lagi. Nah, dalam mengalihkan sebuah bilangan berkoma dengan bilangan yang memiliki banyak-banyak angka-angka nol, itu mudah sekali. Tidak perlu kita kali-kalikan jalan ke bawah ya. Itu akan capek, lelah, dan memakan waktu. Bagaimana caranya? Kita lihat. Berapa angka di belakang koma? Ada? Ya, 2. Maka si 0 kita buang 2 saja. Ya. Ini yang kita buang. Maka 206, berapa sisa nolnya? 3. Benar, tinggal letakkan saja. Maka hasilnya adalah 216.000. Iya, jadi begitu. Gampang sekali ya, karena gampang sekali bagi kita yang mau mencoba. Intinya adalah mencoba. Kemudian yang kedua, 0,16 dikali 10 pangkat negatif 3. Kalau begitu kan, maka kita buat saja 0,16 dikali. Nah, kemarin pelajaran yang lalu kita sudah belajar bahwa jika ada sebuah bilangan yang berpangkat negatif, kita rubah dia menjadi apa nah? Iya, kalau pangkat negatif ini bentuknya akan menjadi bilangan pecahan yang berpangkat gitu. Jadi seperti apa? 10 pangkat negatif 3 itu berubah menjadi bagaimana? 1/10 pangkat 3. Nah, ingat nggak kemarin sifat-sifat dari bilangan berpangkat, bentuk-bentuk dari bilangan berpangkat? Ayo, kalau nggak ingat, dilihat lagi catatannya. Ya, Nak ya? Nah, jadi 10 pangkat negatif 3 itu kita rubah menjadi 1/10 pangkat 3. Ya. Oke, bagaimana selanjutnya? Apakah ini belum selesai? Belum. Kita bisa lanjutkan. 0,16 dikali 1 per. Iya, udah tahu lah ya. Kalau 10 pangkat 3 itu kan pasti 1000. Ya kan? Sudah selesai? Belum juga. Kita lanjutkan lagi. Maka
Kalau 1 dibagi 1000 berarti kita rubah menjadi bilangan desimal berapa? Iya, 0,001. Jadi 0,16 dikali 0,001. Nah, bentuk yang di atas sudah berubah menjadi yang seperti di bawah. Oke, kalau sudah begini kita tinggal kalikan saja. Nah, nggak perlu juga kita repot-repot mengalikan jalan ke bawah, ya kan? Coba lihat perbedaannya dengan yang di atas. Kalau di atas kan bilangan berkoma dikalikan dengan bilangan biasa, itu tinggal mundurkan komanya, buang nolnya. Nah, kalau sekarang mengalihkan bilangan berkoma dengan bilangan yang berkoma, berarti kita tambahkan saja bilangan yang di belakang koma. Kalau ini tadi kan dua angka belakang koma, ya kan? Dikalikan dengan 001. Berapa angka belakang koma? Ada 3 angka. Maka bilangan yang di belakang koma itu 3 tambah 2. Jadinya 5. Oke. 1 dikali 16 hasilnya 16 ya kan? Jadi 0,1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 16 dari mana? 1 kali 16, hasilnya 16. Berapa angka belakang koma? 1, 2, 3, 4, 5. Gampang kan? Iya, nggak perlu repot kita lagi mengalihkan pakai jalan ke bawah, ya kan? Buang-buang waktu. Jadi sebenarnya matematika ini mudah jika kita paham dan kita punya cara-cara cepatnya, cara-cara ringkasnya gitu. Oke? Oke, sampailah kita kepada akhir dari pembelajaran hari ini. Tadi sudah dijelaskan bagaimana kita merubah bentuk bilangan biasa menjadi bentuk notasi ilmiah ya atau bentuk baku. Atau sebaliknya, dari bentuk notasi ilmiah, bentuk baku dirubah menjadi bentuk biasa. Nah, sekarang apa? Biasalah ya, untuk memantapkan pemahaman kita dalam matematika itu harus ada benar sekali latihan. Jadi kalau dalam matematika tidak ada latihan, ya kan? Ataupun dalam pelajaran lain tidak ada latihan, belajar masak aja juga kita harus latihan. Kemudian olahraga juga kita harus latihan supaya mahir. Begitu juga dengan matematika. Supaya mahir harus latihan, ya kan? Jadi ya dinikmati aja. Kalau salah ulang lagi, salah ulang lagi gitu. Jangan pernah putus asa. Oke nah? Nah, latihannya ada di buku paket kalian, itu halaman 54. Perhatikan halaman 54 yang ayo kita tinjau ulang. Tuh 54 bagian bawah yang ayo kita tinjau ulang. Nomor berapa? Iya, nomor 11. Oke, satu soal. Kemudian lihat di sebelahnya, halaman 55. Nomor berapa? Nomor 2. Nomor 2 bagian B ya. Nah, sedangkan nomor 3 bagian E. Satu lagi ya, jadi biar 4 soal. Oke? Yang terakhir nomor 4 bagian E juga. Nah, jadi berapa soal? Iya, 4 saja. Oke ya, tidak perlu banyak-banyak, yang penting kalian menjalankan amanah, dikerjakan dengan baik, dan pastinya benar. Ya kan? Berusaha ya, jangan pantang menyerah, jangan putus asa. Memang ini berulang kali akan Ibu sampaikan, jangan pantang menyerah, tetap berusaha gitu. Karena apa yang membangkitkan semangat kita lagi, semangat kita akan terus berada pada diri kita hanya satu, yaitu harapan, ya kan? Yaitu semangat. Nah, jadi kalau sudah tidak ada semangat, ya udah, nggak bisa lah ngapa-ngapain, ya. Semangat itu dari mana? Dari diri kita sendiri, bukan orang lain, ya. Orang lain paling hanya mendukung saja, gitu. Ayo, nak semangat, gitu orang tua kan, atau ibu juga. Ayo nak kerjakan, gitu. Tapi kalau memang kalian tidak memiliki semangat untuk belajar, tidak memiliki semangat untuk
maju gitu kan, ya langsung aja. Oke. Nah, demikian saja pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan hari ini bisa kalian pahami dengan baik. Kepada Allah kita selalu tetap berdoa ya, agar tetap diberikan kemudahan dalam menerima ilmu pengetahuan. Kalau memang sulit kita menerima, banyak-banyak Allah beristighfar, mungkin ada yang salah dalam diri kita, gitu ya. Oke, kita akhiri dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan kafaratul majid. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tetap jaga kesehatan dan selalu bahagia.